yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena Allah itu tidak hendak membuat kita itu susah. Makanya lakukan saja menurut apa yang kamu tahu. Syaratnya adalah ikhlas, yang kedua yang kita harap ridhonya Allah, dan yang ketiga libtigo imardotillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di posisi tanggal 7 yang lebaran tanggal 21. Berarti baru seminggu lebaran meninggalkan kita. Oleh sebab itu, dalam hadis-hadis yang selalu disampaikan oleh para ustadz ya ulama habaib dalam kajian Ramadan, lis-shaimi farhatan. Kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua, kata Rasul. Farhatan indal fitri wa farhatan liqa'i rabbi. Jadi pertama, kegembiraan orang yang berpuasa itu pada saat dia dalam keadaan berbuka. Di situ kenikmatan itu dirasa. Makanya wajar kalau baginda Rasul disuruh kita memperbanyak doa pada saat kita berbuka dan pada saat kita makan sahur. Nah, doa di situ adalah yang mustajabah. Tapi sayang kebanyakan kita tidak paham, sehingga kita hanya membaca Allahumma lakasumtu Allahumma barik lana, nawaitu shaumagodin Allahumma barik lana. Begitu ditanya, apa yang kamu minta sama Allah? Tidak ada. Jadi apa artinya surah Al-Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu turun sejak mulai kamu selesai sholat tarawih, bayar zakat, itu min kulli amrin. Dia itu menuntaskan urusan kita. Next berikutnya 2026 ke depan sana, ada kegiatan, ada tender, ada hajatan, ada sesuatu yang belum kamu raih di 2025, kenapa tidak minta pada saat? Dan itu ditunggu salamun ya hatta matla'il fajar, sampai waktu fajar. Ternyata malaikat tidak bawa apa-apa. Maka sia-sialah puasa orang yang bersangkutan, tidak mendapatkan barokah. Yang kita carikan barokahnya, bukan puasanya. Makanya bilang Nabi pada seorang sahabat, kamu tadi malam makan sahur? Tidak ya Rasul, kalau gitu tidak ada berkahnya. Karena puasa itu tasahur, yaitu makan sahur. Jadi tidak bisa menunda. Oh sudah tadi sebelum tidur makan. Itu saat yang dibolehkan, makruh hukumnya. Karena belum saat yang mustajabah. Yang disebab itu inilah gunanya kenapa selalu ada kajian taklim, ada kajian zuhur, kajian Ramadan untuk menambah supaya puasa kita tahun ini tidak sama dengan puasa tahun kemarin dan tahun besok tidak sama dengan tahun ini. Jadi disuruh naikkan terus oleh baginda Rasul. Makanya Nabi dikasih tahu oleh Allah dalam Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau mau diangkat derajatmu cuma dua saja, kata Allah. Yang pertama, perbaiki posisi iman yang ada di hatimu. Perbaiki qalbu, di mana letaknya unsur Allah di dalamnya, unsur yakin dan segala wujud kebaikan. Yang kedua, tanda SDM-nya, belajar, tuntut ilmu, ikut kajian, ikut taklim. Tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Makanya wajar kalau Ramadan Rasul mengingatkan, aku lebih senang kepada orang yang membaca Quran terbata-bata daripada lancar tapi dia tidak baca Quran. Iya, yuhal lajina amanu. Bilang Nabi, aku lebih cinta orang itu daripada pintar ngaji tapi tidak baca Quran di Ramadan. Dan di hadis lain lagi bilang Nabi, enggak, yang tertinggi itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Dari kamu semua yang pandai baca Quran, yang tertinggi adalah yang ngamalin, bukan yang baca. Itulah caranya Rasul menaikkan grade amalan itu. Supaya tidak sama yang pengamal pembaca Quran itu. Nah sekarang sudah dibuka di bulan Syawal,
dari tanggal 21 berakhir di bulan Maret kemarin di awal. Lalu apa yang Bapak dapat setelah baca Quran? Katanya sudah hatam, ada yang sampai 3-4 kali. Ustaz Salam bilang subhanallah. Nah sekarang begitu selesai khotib turun dari mimbar, kemana kamu pergi? Lalu mana anak istrimu? Kenapa tidak dibawa pulang dulu? Kenapa mampir ke sana kemari? Kecuali memang ada program khusus. Kalau tidak ada, harus pulang dulu. Selesaikan dulu dosamu suami istri dengan anak-anak. Habis itu baru ke keluarga nasab, datangi keluarga bapak ibu. Dari pihak suami dan dari pihak istri. Ya, lalu pada saat kamu duduk bersamaan dengan istri, anak, kedua orang tua dan saudara, pada saat kamu salaman, apa yang kamu baca? Ada diajarkan menjelang akhir Ramadan, bagaimana cara beridul fitri dan bagaimana cara bersilaturahim. Kalau lihat di hadis Bukhari Muslim, bilang Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasaffahan illa ghufira lahum qabla ayatafarraqu. Ada dua orang muslim datang bertemu saling berjabat tangan tanpa mengucapkan apa-apa, sebelum kedua tangan orang itu dilepas, dua-duanya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Rawahu Muslim. Jadi tidak ada saya minta, tidak ada dari Bukhari Muslim. Begitu kita tengok, kenapa ini tidak ada ucapan minta maaf? Oh ternyata pada saat dari rumah kamu mau kemana? Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya mau ke rumahnya adik, mau silaturahim, mau minta maaf. Nah itu yang diambil sama Allah. Jadi niatmu untuk berangkat itulah yang menghapus segala hilaf dan salah. Bahkan di Ali Imran, siapa sih yang paling banyak barokah dan lebih dulu diampuni dosanya? Apakah yang salah datang minta maaf, ataukah orang itu belum datang dia sudah dimaafkan? Kata Allah, wal afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu yang grade-nya paling tertinggi daripada yang salah datang minta maaf. Mas saya minta, sudah deh, sudah lewat, saya sudah lupakan. Itu yang paling tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Nah begitu masuk ke sunnahnya, dalam riwayat Tirmidzi cuma 2 sunnahnya salaman itu. Pada saat kamu bertemu tangan suami istri, anak, bapak ibu, saudara, apa yang kamu bilang? Falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah. Begitu tangan ini kamu mau lepas, ucapkan falyastaghfirillah, astaghfirullahal azim. Itu sunnahnya salaman. Nah sementara yang kita ada di masjid, apa yang dia baca? Baca salawat. Itu pendapat, bukan dalil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, itu pendapat, bukan dalil. Karena kita umat Muhammad, kamu umat Muhammad, bukti mencintai Rasul apa? Baca salawat. Itu pendapat, bukan dalil. Kalau dalilnya alhamdulillah, lalu apa bilang Nabi? Pandang mata saudara. Sudah kamu lihat matanya? Apakah dia melenggos atau dia menatapmu? Menatap. Kalau gitu lanjutkan. Tabassahu biwajhika shadaqah. Senyum di wajahmu adalah sedekah. Apa kabar dek? Alhamdulillah. Disuruh senyum di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Merenggut malah. Apa begitu salaman yang diajarkan Rasul? Karena tidak tuntas pelajaran Ramadannya. Jadi tidak dikasih tahu bagaimana cara bersilaturahim. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, siapa duluan yang mencium tangan kita? Ya istri. Pada hari itu tidak ada kata-kata minta maaf, yang ada minta redho. Bang, saya minta redho dunia akhirat kalau selama ini saya ada hilaf dan salah. Jadi tidak ada kata-kata minta maaf. Karena di dalam riwayat, apabila kita berbuat salah, 3 hari bilang Nabi boleh tidak berteguran. Setelah itu hari keempat, fa'aslihu baina akhawaikum. Segera islah. Kalau tidak, mereka ucapkan salam. Kamu dengar hari keempat tidak menjawab, berarti hari itu kamu tanggung dosanya. Di situ penyelesaian dosa, bukan ditabung, ditunggu Idul Fitri Adha. Keliru sampean. Jadi tidak ada kata-kata minta maaf, yang ada minta redho kalau ada hilaf salah saya selama ini. Cium tangan suamimu.
doakan dia. Ya pada saat cium tangan suami, istri doakan apa? Dia lebih tahu 11 bulan bersama kita, kelakuan kita selama setahun ini ngapain sama dia. Dia lebih tahu. Jadi kalau rajin sholatnya belang kambingan, dia cium, dikeluarkan itu. Al-Quran surah 14:40-41, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan suamiku ini rajin sholat, jadikan dia imamna untukku. Jadi apa yang dihatamkan selama Ramadan, baca pada saat salaman itu. Kalau anak begitu cium tangan bapak sama mamanya, apa dia bilang? Ibrahim 40:41 tadi, Rabbik firli wali walidayya. Karena inilah orangnya berdua ada di depanmu sekarang. Ngasih orang tua karena anak minta maaf. Apa yang dia baca? Lu keluarkan surah 37 ayat 100 doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pusat rambutnya, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa nggak dibacakan? Ya karena nggak tuntas pelajaran Ramadannya, nggak dikasih tahu bagaimana tata cara bersalaman itu. Dia pikir tidak diatur di Quran dan Sunnah. Itu gunanya, makanya kita disuruh baca 30 juz khatam, karena mau dikeluarkan pada saat bulan Syawal. Begitu selesai keningnya istri sama anak, istempel 2574 Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Didoakan dia. Ini enggak, Bang, minta maaf saya juga deh. Itu ditanya, mana sunnahnya salaman? Enggak ada barokahnya. Ini hanya di tempat tertentu saja Ustaz salam buka. Karena ini pelajaran khusus